Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam permulaan ibadah Minggu Advent saat ini, mari kita memuliakan Tuhan dengan membaca Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan 10 secara berbalasan. Jemaat diundang berdiri. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan Jaya Perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Bersama kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 240A ayat yang pertama. Datanglah ya sumber rahmat. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum penyelan lilin Advent minggu pertama ini, mari kita membaca Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikian firman Tuhan. Mari kita menghantar penyalaan lilin minggu Advent pertama ini sambil kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 84 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah batinku. Seluruh hatiku terbuka
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari diundang kita sekalian berdiri, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Raja kemuliaan dan terang atas segala bangsa dan negeri. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 79 bait yang pertama, Maha terpuji Allahku. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini di Minggu Advent yang pertama. Terdapat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kidung Jemaat 277 bait 1, Tuhanku segera akan kembali. Tuhanku segera akan kembali ke dunia. Tak satu pun tahu akan waktu tibanya. Di pagi cerah pada saat buana ditinggalkan sang malam pekat. Masih lamakah Tuhanku umatmu berseru menyanyikan Kristus datang. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar hukum Tuhan tadi, maka sadarlah kita bahwa kita sungguh tak dapat melakukannya dengan sempurna. Karena itu marilah kita mengakui dosa kita kepada Tuhan Allah, dan kita sampaikan pengakuan dosa ini bersama-sama dalam doa. Kita berdoa. Kami adalah umat yang kurang sabar ya Tuhan. Kami mengetahui janji-Mu untuk datang kepada mereka yang di dalam iman mencari dan menantikan Engkau. Kami mencari-Mu ya Bapa, tetapi lebih sering mencari dengan cara dan pada tempat yang salah. Kami menanti tetapi bukan menanti kedatangan-Mu. Kami mengacaukan diri kami dengan kesenangan dan mengungkapkan ketidaksediaan kami melalui keresahan dan kekhawatiran. Bangunkanlah kami dari kelelapan kami. Jauhkanlah kami dari keinginan yang membinasakan. Ampunilah kami dari mementingkan diri kami lebih daripada mementingkan kerajaan dan kebenaran-Mu. Tolong kami agar mengetahui yang terbaik untuk masa Advent ini, sehingga kami dapat dengan layak mempersiapkan kedatangan-Mu. Ya Kristus, Anak Domba Allah, ampuni kami. Ya Yesus Kristus, Anak Domba Allah, berilah kami kemampuan dan damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan pujian pengakuan Kidung Jemaat 29, Di Muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah bagi kita adalah bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagaimana firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila Anak itu telah memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Kidung Jemaat 36, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah Advent yang pertama ini kita akan landasi dan dasari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk memahami mengerti firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menghantar kami memasuki minggu Advent saat ini. Kami telah sedia menerima firman-Mu yang mengingatkan kami pada kasih-Mu dan janji keselamatan dari-Mu. Karena itu, ketika kami akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Mu, kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami diarahkan untuk bertobat sambil menyambut Engkau. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita baca, dengar, dan renungkan di minggu Advent yang pertama saat ini terdapat dalam Markus 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari
atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Maranatha. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita kembali dimungkinkan oleh kasih setia Tuhan dan atas penyertaan Tuhan tiba kembali di tahun baru gerejawi di Minggu Advent yang pertama ini. Saudara-saudara, Minggu Advent menjadi minggu di mana kita sesungguhnya sedang diarahkan pada perenungan hidup dan menyadarkan kita bahwa kita hidup di dunia ini. Dalam segala aktivitas, dalam segala gerak juang kita, kita ada dalam satu sikap hidup, yaitu hidup dalam penantian. Saudara-saudara, tema renungan kita di Minggu Advent pertama ini adalah sebagaimana peringatan Tuhan Yesus, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Tema ini saudara-saudara bukan lagi kata yang asing bagi kita. Ini melekat dalam setiap kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan. Karena memang ketika Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini, ada persoalan di dunia ini. Ada ancaman di dunia ini. Ada kuasa-kuasa yang sedang dan terus berjuang untuk merenggut kita dari kasih Allah, dan kuasa-kuasa itu ada di dunia ini. Sekaligus saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus memberi peringatan supaya kita berhati-hati dan berjaga-jaga, itu berarti ada sesuatu yang sedang kita harus persiapkan, sebab sebagaimana yang dikatakan tadi, di dunia ini kita sedang hidup dalam penantian. Maka yang dinantikan itu harus siap sedia untuk disambut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di setiap Minggu Advent tentu tema renungan ini, berhati-hati, berjaga-jagalah, terus didengungkan, walaupun sesungguhnya jauh sebelum minggu-minggu Advent seperti ini terjadi dan dirayakan, Tuhan Yesus sendiri ribuan tahun yang silam sudah menyampaikan kata-kata ini kepada pengikutnya. Kata-kata yang tidak pernah usang. Kata-kata yang terus didengungkan sampai pada saat ini. Sampai kepada kita di zaman sekarang. Apa maksud? Apa tujuan? Dan apa yang sedang digambarkan, mau dijelaskan dengan nasihat ini? Apa yang sedang dikehendaki dan dituntut oleh Tuhan Yesus dari kita dalam menjalani kehidupan ini? Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, ini kata yang tidak asing. Orang tua pasti selalu memberi nasihat, mengingatkan anak-anaknya hati-hati, jaga-jaga diri. Itu berarti orang tua dalam menyampaikan nasihat itu menyadari bahwa ada ancaman di luar sana
yang bisa sewaktu-waktu akan merenggut anak-anak mereka, apakah akan jatuh pada dosa, apakah pada kecelakaan, apakah pada kebinasaan dan seterusnya. Tidak sulit untuk memahami sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Hati-hatilah, saudara-saudara, dalam pelayanan, dalam pengajarannya, Tuhan Yesus juga menyampaikan apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan pengikut-pengikutnya, dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau kita lihat bahwa di ayat-ayat sebelumnya, dalam pasal 13 jelas Tuhan Yesus membuka tabir bagaimana tentang akhir zaman, bagaimana datangnya penderitaan, datangnya para penyesat-penyesat, malaikat-malaikat yang menyamar, bahkan guru-guru palsu. Dan bukan cuma itu, pembinasa-pembinasa juga hadir. Ini mau mengingatkan bahwa ini ada tanda-tanda zaman yang harus dibaca, dikenali oleh setiap orang percaya dalam rangka mempersiapkan dirinya bahwa tanda-tanda itu juga dipakai oleh Tuhan Allah untuk mengingatkan kepada setiap orang percaya bahwa ia akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus membuka ini, tetapi dengan jelas saudara-saudara, Tuhan Yesus sampaikan bahwa ketika semua peristiwa demi peristiwa ini telah terjadi, dikatakan bahwa ada sesuatu suasana yang sungguh luar biasa, suasana yang membuat semuanya berubah. Ketika disampaikan bahwa matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit goncang. Apa maksud dari pernyataan ini, saudara-saudara? Mau mengingatkan bahwa akan ada suasana kemudian di mana kehidupan akan diubah. Dan ini suasana yang diciptakan, yang diperbuat oleh Tuhan Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk lebih mudah memahami tentang hal ini, Yesus juga mengajak semua pendengarnya, mengajak kita sekalian. Dia katakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Ada apa dengan pohon ara, saudara-saudara? Ternyata pohon ara ini juga menjadi pohon yang dapat membantu orang-orang di zaman itu di daerah Palestina untuk mengenali musim-musim dalam perjalanan hidup mereka. Tanaman ini adalah tanaman yang khas di Asia Barat dan sampai sekarang masih terus tumbuh dan dipelihara, dan dia akan berbuah, dan ketika dia akan memasuki musim panas, jelas sebagaimana yang disampaikan Yesus bahwa pohon ara ranting-rantingnya akan mulai melembut, kemudian mulai bertunas. Itu menandakan musim panas akan cepat tiba. Dan karena itu kalau sudah dikenali musim panas akan segera tiba, maka orang akan mempersiapkan dirinya untuk memasuki musim yang baru. Dan untuk memasuki musim yang baru tersebut dibutuhkan segala persediaan, persiapan. Karena sesungguhnya akan ada yang berubah di setiap musim perjalanan hidup umat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan Yesus supaya mereka menarik pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, sesungguhnya juga ini mau mengarahkan setiap orang yang percaya, pengikut-pengikut Kristus, supaya sadar bahwa akan ada suasana hidup yang akan dihadapi. Hidup ini tidak seperti ini saja seterusnya, begini-begini saja. Hidup ini dinamis, saudara-saudara, sesuai dengan pengaturan dan penataan Tuhan Allah. Maka kita sadar kemudian ketika ada perintah Tuhan Yesus, berhati-hatilah, berjaga-jagalah, kita sadar bahwa kita ini sesungguhnya sedang ada di tengah dunia yang penuh ancaman, penuh godaan, penuh tantangan, bahkan mara bahaya, bukan hanya menyangkut kehidupan fisik kita saja, tetapi juga menyangkut iman kita.
Saudara-saudara, kalau kita berbicara Advent, terutama di Advent pertama dan kedua, kita akan diarahkan perenungan tentang kedatangan Yesus Tuhan itu untuk kali kedua. Nanti Advent yang 3 dan 4 kita kemudian akan lebih diarahkan pada perenungan untuk memaknai kemudian peristiwa datangnya Yesus Kristus dalam peristiwa Natal 2000 tahun yang silam. Untuk itu saudara-saudara, Advent yang kita jalani saat ini sesungguhnya mau mengingatkan kita yang pertama, kita ini adalah orang-orang yang sedang hidup dalam penantian. Dan kita menantikan Tuhan yang kita tidak tahu kapan dia datang. Sebagaimana tadi disampaikan dalam bacaan kita, layaknya seorang tuan meninggalkan rumahnya, memberi tanggung jawab kepada hamba-hambanya, dan memberi perintah kepada penunggu pintu supaya ia berjaga-jaga. Kalau dia pulang apakah tengah malam, apakah larut malam, apakah subuh, ataukah siang, dan seterusnya. Hamba-hambanya tetap siap sedia. Dan mendapati hamba-hambanya melakukan segala pekerjaan tugas tanggung jawab mereka sebagaimana yang dipercayakan kepada mereka. Tidak mudah saudara-saudara untuk melakukan hal ini karena akan ada banyak godaan, akan ada banyak tantangan. Bagaimana misalnya seorang hamba mau melakukan tugas tanggung jawabnya, bisa saja dia akan terbawa dalam godaan karena dia merasa tuannya tidak ada, dia akan sembrono melakukan pekerjaannya. Dia melalaikan tugas tanggung jawabnya karena berpikir tuannya tak kunjung datang. Saudara-saudara, inilah kemudian yang mau diingatkan kepada kita dengan kalimat berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Saudara-saudara, di minggu-minggu Advent saat ini terutama 1 tahun yang penuh kita jalani dengan pergumulan dan tantangan ini. Kehati-hatian ini dan prinsip hidup yang berjaga-jaga telah mewarnai kehidupan kita. Terutama akibat pandemi COVID-19, tentu kita semua tidak lagi sembrono, tidak lagi asal-asalan menjalani hidup ini. Kita bahkan harus ditata dengan aturan yang diberlakukan dengan ketat supaya apa? Karena ada indikasi sulit bagi manusia itu untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak demikian dengan orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang sebenarnya dan sesungguhnya hidup senantiasa dalam kehati-hatian. Hidup berjaga-jaga supaya dirinya yang telah dikuduskan oleh Tuhan itu, yang kemudian diutus ke dalam dunia ini, tidak lagi menjadi cemar. Sehingga dia ketika diutus ke dalam dunia, dia dapat melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Itulah sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Mengenai datangnya Yesus Kristus kali kedua, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak tahu. Anak sendiri pun tidak tahu. Hanya Bapa saja. Ini penegasan Alkitab mau menekankan kepada kita bahwa ini bukan urusan kita. Kita tidak perlu menghitung-hitung kapan datang Tuhan. Yang dituntut dari kita, kita berhati-hati dan berjaga-jaga di kehidupan ini. Bahwa sesungguhnya kita berhadapan dengan banyak ancaman, banyak godaan, banyak hambatan di kehidupan ini. Yang dapat sekali-kali merenggut kita dari kesetiaan kita beriman kepada Tuhan. Dan ketika kesetiaan beriman itu ternodai saudara-saudara, saatnya Tuhan datang, maka kita akan didapati tidak layak dan tidak patut dan tidak sedia untuk menyambut kedatangannya. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Berhati-hatilah kita berucap, berhati-hati mengeluarkan pendapat, berhati-hati melakukan tindakan, berjaga-jaga supaya kita senantiasa terhindar dari malapetaka. Berjaga-jaga supaya kita jangan sampai membawa kebinasaan bagi orang-orang lain. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah supaya senantiasa kita bisa menjadi berkat. Mari sambut Tuhan dengan kehati-hatian hidup dan terus berjaga-jaga di dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut firman-Nya. Kidung Jemaat 49. Firman Allah, jayalah.
Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Mari bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci secara bersama-sama menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, rahmat Tuhan sangat besar, melimpah dan sangat nyata dalam kehidupan kita. Marilah kita bersyukur kepadanya, sumber segala berkat. Firman-Nya dalam 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Mari kita memberikan persembahan syukur kita masing-masing kepada Tuhan, sambil kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu sinar surya yang cerah di sawana tuanya yang Kau beri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ketika kami menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan, kami senantiasa menerima berkat-berkat-Mu di hidup ini. Kini kami persembahkan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda syukur dan hormat kami kepadamu. Terima dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami senantiasa hidup benar di dalam penantian akan kedatangan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati bahkan segenap hidup kita. Kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami.
kami boleh bersuka cita saat ini ketika kami boleh memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Di minggu Advent yang pertama ini kami percaya Tuhan yang telah memungkinkan kami oleh kasih setiamu tiba dan memasuki tahun baru gerejawi ini. Kami memulai perziarahan iman kami lagi di tahun ini, di dalam hidup dengan kesetiaan di tengah penantian kami akan kedatangan Kristus Tuhan kali kedua. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan. Kami tetap memohon kuasa dan kekuatan dari Tuhan, supaya kami dimampukan menjalani hidup ini dengan kehati-hatian dan tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan tentunya. Ya Bapa di sorga, firman yang boleh kami dengar dan renungkan, jadilah itu laksana benih yang ditabur di tanah yang baik. Kamilah tanah yang baik itu Tuhan, karena sesungguhnya Engkau yang menaburnya dan Engkau sendiri yang mempersiapkan kami menerimanya. Oleh Roh Kudus, firman-Mu akan terus menjadi pelita dan terang bagi kaki kami menjalani hidup di masa-masa penantian di tengah kami berjuang dalam iman di dunia ini. Ya Bapa di sorga, kami tahu dan kami sudah mengalami berbagai peristiwa di tengah perjalanan hidup kami di tahun ini. Sungguh Tuhan, kami berjumpa dengan berbagai bentuk keterbatasan yang membatasi kami untuk hidup sebagaimana mestinya. Tetapi kami percaya semua ini juga mau mengarahkan kami untuk hanya bersandar kepada Tuhan, untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan, supaya Tuhan yang berkuasa akan menata kehidupan kami sedemikian indahnya. Bapa di sorga, di minggu-minggu Advent ini, ajarlah kami untuk terus hidup dalam pengharapan yang benar, supaya kami tidak digoyangkan dan digoyahkan oleh berbagai kemelut hidup. Kami diperhadapkan dengan berbagai bentuk tantangan dan pergumulan. Kami percaya Tuhan beri kami kekuatan menghadapinya. Dan itulah kerinduan kami sebagaimana yang telah Tuhan perbuat atas kami selama ini. Ya Bapa di sorga, berkati persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu, supaya di masa-masa penantian dalam perayaan-perayaan Advent ini, kami sungguh dimampukan untuk terus memperbaiki kehidupan kami, sehingga kami boleh terus berhati-hati dalam segala hal di hidup ini, supaya jangan sampai menyakiti, supaya kami jangan sampai berdosa, terlebih Tuhan supaya kami jangan sampai mengkhianati kasih setiamu. Ya Bapa di sorga, kami majelis jemaat, seluruh perangkat pelayanan gerejamu Tuhan berkati, agar kami pun patut dan dilayakkan untuk terus hidup melayani Tuhan, melakukan tugas pekerjaan tanggung jawab yang Engkau beri kepada kami. Bahkan seluruh Tuhan anggota jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, tugas mereka, pengabdian, profesi mereka masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah, Engkau berkati umat-Mu, Engkau persiapkan kami semua. Karena sesungguhnya apapun yang kami perbuat, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami, apapun pekerjaan kami di dunia ini, apapun yang kami sedang usahakan, sungguh kelak kami pasti akan memberi pertanggungan jawab atas semua itu. Karena itu Roh Kudus, bimbinglah kami supaya kami menjadi orang-orang yang terus setia, bertanggung jawab dalam mengemban segala tugas tanggung jawab pelayanan kami selama kami hidup di dunia ini, dengan senantiasa mempersiapkan diri menyambut Tuhan datang kembali. Ya Tuhan, berkati anggota jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan karena sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang dalam pemulihan di rumah, mereka yang sedang dalam pergumulan menghadapi segala persoalan hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, penghiburan dari-Mu akan menghantar mereka semua untuk tetap hidup dalam pengharapan di tengah-tengah penantian
akan Tuhan yang akan datang. Bapa di sorga, berkati seluruh anggota jemaat dari anak-anak balita sampai orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dalam pergumulan orang-orang tua kami, Tuhan akan menyatakan kasih setia. Dalam tumbuh kembang anak-anak kami, Engkau yang menuntun mereka. Anak-anak mudamu dalam menjajaki dan menjalani masa depan, Tuhan akan terus Engkau iringi langkah mereka. Seluruh anggota persekutuan jemaat ini, Tuhan Engkau yang berkuasa atas kami. Ya Allah Bapa di surga, berkati juga saudara-saudara kami yang menikmati sukacita oleh ketambahan umur, oleh penyertaan Tuhan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan dalam segala hal. Engkau yang melengkapi sukacita umat-Mu dan menyempurnakan syukur mereka. Ya Tuhan Allah, bangsa dan negara kami, sungguh kami mohon Tuhan akan terus kendalikan. Dalam pemerintahan ini Engkau yang bertahta dan berkuasa, supaya kami sebagai anak bangsa terus boleh hidup menikmati kedamaian, ketentraman di negeri ini, dan kami juga berguna bagi negeri ini. Ya Tuhan Allah, kami mohon Tuhan akan berkarya dalam kehidupan bangsa kami, terutama dalam rangka pilkada yang akan dilaksanakan di bulan Desember nanti. Tuhan akan menjaga negeri ini, akan terus memberi kedamaian supaya pesta demokrasi itu boleh kami nikmati dan rayakan di dalam sukacita iman. Tolong saudara-saudara kami yang menjadi orang-orang yang mengalami pergumulan oleh karena COVID-19. Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan hidup mereka dan hiburkan mereka. Demikian juga para pelayan-pelayan-Mu, para medis, Tuhan akan terus memberi kekuatan dan keteguhan. Ya Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang menata hidup kami dulu, kini dan nanti. Karena Engkau ada di seluruh rentang waktu itu. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan ketika hari ini kami ada. Kami menatap ke masa depan, di sana Tuhan ada. Karena itu, mari sambut kami, tuntun kami menjalani hari-hari hidup ini. Kami tahu semua terjadi, semua peristiwa terjadi, sesungguhnya mau memproses kami, membentuk kami menjadi manusia-manusia yang setia. Asalkan kami terus hidup dalam kehati-hatian dan berjaga-jaga. Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu atas kami, dan jadi kehendak-Mu atas negeri ini, atas seluruh gereja-Mu, dan atas dunia ini. Ini doa kami Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diundang kita sekalian berdiri, marilah kita menyanyikan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat Tuhan, marilah arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Dipersilakan kita duduk kembali. Marilah dalam saat teduh kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing dalam hati untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita di Minggu Advent yang pertama saat ini. Atas nama Majelis Jemaat seluruh perangkat pelayanan dan multimedia kami yang menyediakan liturgi ibadah ini menyampaikan selamat merayakan minggu-minggu Advent. Teruslah berhati-hati dan berjaga-jagalah di dalam Tuhan. Shalom.